Pada awal film, diceritakan perusahaan Life Foundation yang bergerak di bidang bioengineering, sedang menjelajahi ruang angkasa untuk menemukan planet baru. Tim penjelajah perusahaan ini menemukan komet yang diselimuti makhluk tak berwujud yang hidupnya harus bersimbiosis. Tim ini kembali ke bumi dengan 4 sampel, namun, salah satu sampel lolos sebelum tim penjelajah mencapai bumi dan menyebabkan kapal jatuh di Malaysia. Life Foundation mengambil 3 sampel dan membawanya ke laboratorium penelitian mereka di San Francisco. Di laboratorium, para ilmuwan menemukan bahwa simbiote tidak dapat bertahan hidup tanpa inang yang menghirup oksigen. Namun, tak semua manusia dapat menjadi inang yang baik. Percobaan di laboratorium ini pun memakan banyak korban jiwa. Di sisi lain, ada satu sampel simbiote yang kabur, sedang melakukan perjalanan dari Malaysia ke Amerika Serikat dengan bergantian menumpang di tubuh manusia. Kisah tentang Eddie Brock kembali ke San Francisco. Muncul sosok Eddie Brock, Tom Hardy, jurnalis investigasi yang mengetahui praktik tidak etis Life Foundation. Ia pun mengintip dokumen rahasia tunangannya, Anne Weying, Michelle Williams, untuk mencari bukti. Anne adalah pengacara yang mewakili Life Foundation dalam pembelaan terhadap tuduhan percobaan berbahaya di laboratorium mereka. Eddie mewawancarai CEO Life Foundation, Carlton Drake, Riz Ahmed, dan menampilkan informasi dalam dokumen rahasia. Akibatnya, baik Eddie maupun Anne dipecat dari pekerjaan mereka. Anne pun membatalkan tunangannya dengan Eddie. 6 bulan kemudian, Eddie masih jadi pengangguran. Di sisi lain, eksperimen Drake hampir berhasil, tetapi salah satu simbiote mati dalam proses tersebut. Eddie tiba-tiba didekati oleh ilmuwan Life Foundation, Dora Skirk, Jenny Slate. Dora tidak setuju dengan metode Carlton dan ingin membeberkan rahasia perusahaannya. Dora membantu Eddie masuk ke laboratorium untuk mencari bukti. Eddie menemukan kenalannya, Maria, terkunci di sebuah sel. Eddie mencoba menyelamatkannya, tetapi simbiote di dalam tubuh Maria berpindah ke tubuh Eddie tanpa disadari. Maria pun meninggal. Setelah berhasil kabur dari laboratorium, Eddie mulai mengalami kejadian aneh karena ia ditumpangi. Ia sering mendengar suara lain di kepalanya. Eddie menemui Anne untuk meminta bantuan. Dokter dan Louis, Reid Scott, pacar baru Anne, memeriksa Eddie dan menemukan keberadaan simbiote. Di Life Foundation, Dora tertangkap oleh Carlton dan dijadikan subjek percobaan. Namun gagal, Dora beserta simbiote yang menempel padanya sama-sama tewas. Carlton mengetahui Eddie kabur dan terikat dengan sampel simbiote yang tersisa. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik Eddie. Tentara bayaran dikirim untuk menculik Eddie di apartemennya. Namun, simbiote yang menempel di tubuhnya malah memberikannya kekuatan layaknya manusia super. Simbiote tersebut menyebut dirinya sebagai Venom. Venom menjelaskan, komet tempat para simbiote ditemukan sedang mencari planet baru dan melahap para penghuninya. Venom berjanji akan menyelamatkan Eddie jika ia mau membantu kaumnya mencapai tujuan mereka. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi, Anne menyaksikan transformasi Eddie menjadi Venom. Ia meyakinkan Eddie untuk melanjutkan pemeriksaannya dengan Louis. Louis mengatakan, simbiote membuat organ tubuh Eddie membusuk dan membunuhnya, meski Venom mengeklaim kerusakan organ dapat dicegah. Eddie menyadari 2 kelemahan Venom, yakni api dan suara keras. Anne menempatkan Eddie ke dalam mesin MRI, yang suaranya menyebabkan Venom terpisah dari Eddie. Pada saat itu, tentara bayaran yang dikerahkan Carlton tiba dan menangkap Eddie, sedangkan Venom bersembunyi. Di sisi lain, simbiote keempat akhirnya tiba di Life Foundation setelah berkeliling dunia. Simbiote tersebut bernama Riot dan menumpang ke tubuh Carlton. Carlton dan Riot membuat perjanjian akan menjemput simbiote lain di komet dan membawanya kembali ke bumi. Anne yang ingin menyelamatkan Eddie, meminjamkan tubuhnya kepada Venom untuk ditumpangi. Mereka berhasil menyelamatkan Eddie dari markas Life Foundation. Venom kembali ke tubuh Eddie dan menyatakan ia akan membantu melindungi bumi dari kaumnya. Berkat interaksinya dengan Eddie, perspektif Venom jadi berubah. Eddie dan Venom pun berusaha mencegah peluncuran pesawat antariksa, agar Riot gagal menjemput simbiote lain di komet. Venom merusak pesawat antariksa saat lepas landas yang menyebabkannya meledak dan membunuh Carlton dan Riot. Venom juga tampaknya menjadi korban pertarungan. Tetapi Eddie selamat. Anne yakin Venom hilang. Tetapi Venom diam-diam masih terikat dengan Eddie. Eddie dan Venom setuju untuk melindungi kota San Francisco dengan menghabisi para penjahat,
dan cerita pun selesai. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya.